Oke, langsung saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Muhammad Raji dengan NIM 20.11.3369. Di sini saya akan mewawancarai kakak saya sendiri yang pernah bekerja di kapal tugboat. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Gimana sih awal mulanya kok bisa kerja di kapal tugboat? Awal mulanya saya bisa kerja di kapal takbut itu saya dengar cerita dari teman, dari senior saya, dari saudara saya gitu. Eh, Banyak yang bilang itu kerja di takbut itu eh, kerjanya lebih enak daripada kerja di kapal lain kayak contoh kargo, kapal tanker itu kalau di takbut itu secara gotong royongnya itu lebih rukun, lebih seperti kerja itu kan seperti keluarga sendiri gitu. Jadi Hmm. lebih enak lah, jadi lebih ringan kerjanya daripada di kerja di kapal-kapal kayak yang saya sebutkan tadi. Oke, kapal tugboat itu sendiri sih kapal seperti apa sih? Kapal takbut itu kapalnya kecil sih, tapi kecil tapi nanti itu dia itu narik tongkang. Jadi Hmm. ibaratkan itu kapal kecil narik yaitu tongkang itu tempat untuk menaruh muatan. Jadi eh, bahkan ditariknya itu pun jaraknya jauh. Misalkan eh, jarak antara kapal takbut dengan tongkangnya itu kurang lebih sekitar 200 meter. Jadi itu nanti muatannya itu ditarik kurang lebih sejauh 200 meter. Jadi supaya apa? Supaya kita itu kuat untuk eh, narik muatan tersebut sampai tempat tujuan. Begitu. Oke. Untuk kerja di kapal itu Anda bagian apa? Saya di bagian eh, dek departemen karena di kapal saya kemarin itu ada dua departemen, dek departemen dan engine departemen. Kebetulan saya itu di bagian dek departemen dan jabatan saya di atas kapal itu sebagai chief officer eh, yang bertugas bertanggung jawab tentang muatan di atas kapal dan eh, sebagai kepala kerja di atas kapal. Jadi seluruh kegiatan di atas kapal itu yang mengatur saya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kayak seperti kapten lah gitu ya. Kalau dibilang kapten itu kurang tepat. Jadi chief officer itu di bawahnya kapten. Jadi Hmm. ibaratnya kalau secara mudahnya itu wakil dari kapten ibaratnya. Oh, iya. Oke, untuk Anda untuk berlayar itu sudah kemana saja? Kalau sampai saat ini saya berlayar sudah ke beberapa ini ya, beberapa kota ya yang saya jelajahi ya kurang lebih kalau di Pulau Jawa itu saya sudah pernah ke Merak, Hmm. terus ke Gresik, itu saya pernah. Untuk yang luar Jawa itu kalau daerah Sumatera itu yang saya pernah jelajahi itu daerah seperti Bangka, terus Lampung, terus Belitung, Bengkulu itu saya sudah pernah ke sana dan untuk di daerah Kalimantan itu saya pernah ke Pontianak, Kalimantan Barat, Pendawangan itu juga daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah itu saya juga pernah ke sana di daerah Kumai. Kalau untuk di daerah-daerah timur seperti daerah Maluku Utara sana saya juga pernah. Beberapa waktu saya pernah di sana di daerah Obimayor, Maluku Utara. Kalau
paling timur sendiri di daerah Papua, saya pernah sampai ke Manokwari, Papua Barat, dan sampai ke daerah Sorong, Papua Barat. Kurang lebih saya berlayar di tempat-tempat itu. Oh, berarti seringnya malah di luar Jawa ya, daripada di Pulau Jawanya sendiri. Ya, saya lebih sering berlayar di luar Pulau Jawa daripada di Jawa. Oke, selama berlayar, hal unik apa saja yang pernah dialami? Hal unik yang pernah saya alami selama di kapal, kalau disebutkan itu banyak sekali ya. Hmm. Sebagai contoh, saya yang dulunya saya belum pernah lihat lumba-lumba, tapi selama saya berlayar itu saya sering, hampir kadang bahkan hampir tiap perjalanan itu saya melihat lumba-lumba, melihat kawanan lumba-lumba meskipun eh, hanya satu dua ekor itu pasti ada. Dan hal unik yang lain, sebelum saya berlayar itu saya belum pernah ibaratnya mancing di tengah laut. Nah, selama saya berlayar, kalau untuk mengisi kebosanan saya pada waktu di kapal, saya biasanya mancing di tengah laut bersama teman-teman saya. Dan menurut saya itu mungkin bagi sebagian orang itu memancing hal yang membosankan ya, tapi menurut saya itu memancing di tengah laut bersama teman-teman saya itu bukan hal yang membosankan, tapi hal yang menyenangkan bagi saya. Bagi saya. Oke. Untuk berlayarnya sendiri itu ada harinya atau tiap minggu, terus ada liburnya atau gimana? Kalau untuk hari libur sih kemarin, kalau pas tidak ada kegiatan, misalnya pas tanggal merah, kebetulan tidak ada kegiatan, itu bisa dianggap itu hari libur. Tapi kalaupun pas tanggal merah, tapi ada kegiatan, suatu contoh, ada kegiatan di pelabuhan, kegiatan bongkar muat gitu ya. Hmm. Itu tergantung dari pihak pelabuhan. Kadang ada yang tanggal merah itu tetap melaksanakan kegiatan. Jadi bisa dibilang liburnya itu tidak pasti. Jadi kita juga tidak bisa memastikan liburnya kapan, rutenya kapan itu kita tidak bisa memastikan. Ya mungkin ada beberapa perusahaan tertentu yang eh, sistem kerjanya itu ada cutinya. Suatu contoh di perusahaan di Jakarta itu saya pernah dengar itu ada eh, kerja selama 6 bulan dan cuti 2 bulan, dan itu rutin dilaksanakan di perusahaan itu. Tapi kalau perusahaan saya kemarin tidak melaksanakan hal itu. Hmm. Oh, berarti sekarang Anda lagi di rumah ya, tidak lagi berlayar. Ya, kebetulan saya di rumah karena saya ini sudah di rumah karena saya mau mengurus, ada berkas-berkas saya yang harus diurus, dan saya akan mencoba bekerja kembali di atas kapal gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Pesan untuk orang-orang yang pengen kerja di kapal itu harus gimana atau harus apa? Oh ya, untuk pesan-pesan untuk yang pengen kerja di kapal itu, yang pertama itu harus ada niat dulu. Yang pertama harus ada niat dari hati pengen kerja di kapal, karena banyak orang yang hanya sekedar pengen kerja di kapal karena pemikiran orang itu, wah kerja di kapal itu enak dengan gaji yang lumayan, padahal sebelum belum tentu seperti itu harusnya. Dan banyak resikonya juga kalau kerja di kapal itu. Dan yang kedua itu harus kuat fisik, terutama karena di kapal itu lebih banyak kerja menggunakan tenaga dibandingkan kerja di darat. Yang ketiga itu kira-kira harus kuat mental, karena kalau kita tidak kuat mental, kita di tengah laut, kita jauh dari keluarga, kita di hidup, dari kita hidup sendiri, kita mendapatkan keluarga baru di atas kapal yang uh, asing bagi kita. Ya, kita harus
bisa bergaul, bisa menyatu dengan yang lain, harus ya, dan kuat mentalnya itu juga kita harus apa namanya, berani menanggung resiko. Satu contoh, kalau misalkan di tengah laut ada ombak besar, ya gimana cara kita agar kita tidak merasa takut gitu. Maka dari itu kita harus mempunyai mental yang kuat supaya kita tidak takut pada saat terjadi bahaya di atas kapal. Oke, oke. Iya. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.